Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin dan ibunya Hajah Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mibin Putri. Dan yang saya hormati Ustadz Ahmad Nizami selaku pengampu tafsir tematik, dan kedua orang tua saya yang saya sayangi, dan tak lupa teman-teman saya yang sama-sama berjuang. Saya di sini akan menerangkan tentang jilbab wanita. Kan makna global. Berjilbab diwajibkan pada seluruh umat muslim wanita dan juga putri-putrinya. Sebab turun ayat, pada zaman dahulu wanita muslim dan wanita merdeka sering keluar malam-malam untuk menunaikan buang hajat di sela-sela pohon kurma. Pada zaman itu di Madinah banyak orang fasik yang mengganggu mereka. Ketika mereka ditegur, dia mengatakan, aku hanya mengganggu wanita, aku hanya mengganggu hamba saya. Maka dari itu dibedakan antara orang merdeka dan juga amat. Kandungan hukum yang pertama, berhijab diwajibkan pada seluruh umat muslim wanita. Disamakan seperti jika dia menunaikannya disamakan sama seperti dia menunaikan sholat dan puasa. Apabila dia meninggalkan secara demonstratif, maka dia dihukumi murtad. Jika dia meninggalkan dengan situasi yang rusak, maka dia sama seperti orang yang durhaka. Berhijab dibiasakan pada umur 10 tahun pada anak kecil, dikiaskan pada perintah sholat ketika umur 7 tahun. Kandungan hukum yang kedua, pendapat At-Tabari dari Ibnu Sirin. Beliau berpendapat berjilbab ialah mengulurkan jilbabnya. Pendapat yang kedua, Ibnu Jarir At-Tabari dan Abu Hayyan dari Ibnu Abbas. Berjilbab ialah hanya memperlihatkan kedua matanya saja. Yang ketiga, berjilbab menurut Imam As-Sudai ialah hanya memperlihatkan salah satu dari matanya. Berjilbab, pendapat yang keempat, menurut Abdur Razak dari Ummu Salamah ialah berjilbab mengulurkan jilbabnya mulai dari atas sampai ke bawah. Kandungan hukum yang ketiga, jika wanita itu menghiasi wajahnya dengan bermake up, menggunakan bedak, alat kosmetik lainnya, itu diperbolehkan jika tidak menimbulkan fitnah, diharamkan jika menimbulkan fitnah. Kandungan hukum yang keempat, syarat-syarat berhijab. 1. Hijabnya menutup wajah. Yang kedua, kainnya tebal dan tidak tipis. Yang ketiga, tidak semata-mata berhijab itu sebagai perhiasan. Yang keempat, hendaknya hijab itu tidak longgar. Hendaknya hijab itu harus longgar, tidak boleh ketat. Terus yang kelima, hijab itu tidak boleh diberi wangi-wangian. Yang keenam, hijab itu pakaiannya tidak lazim seperti pakaiannya orang laki-laki. Hikmah tasyri', hijab itu tidak diwajibkan, mulai diwajibkan pada masa Abbasiyah. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.